Oke, saat ini kita berada di Pura Pitamaha di Jalan Kinibalu, Kota Palangkaraya. Dan saat ini pukul 14 kurang 20 menit. Kita ditemani oleh Bapak siapa, Pak? Pak Marno. Pak Marno, Pak ya. Selaku penjaga Ya. Pura Pitamaha, Pak ya. Kita boleh masuk, Pak ya? Oh, boleh. Ya. Oke. Kita memasuki area kawasan Pura Pitamaha. Pura Pitamaha ini merupakan salah satu pura yang terbesar dan mungkin yang pertama di Kota Palangkaraya. Kemudian berlanjut dibangun dengan Pura Prajapati, Pak ya. Pura Prajapati Agung dan juga ya, Pura Prajapati Agung dan juga Pura Tangkiling. Oh iya. Ya, ini Pura Pitamaha. Luasnya berapa meter persegi, Pak? Ada 200. Iya, 200 persegi. 200. Kurang lebih 2 hektar. 2 hektar ya. Iya. Kurang lebih 2 hektar, Pak ya. Sama orang-orang yang nunggu di sini penumpang. Iya. Biasanya ramai waktu kapan, Pak, ibadah, Pak? Hari purnama. Hari purnama. Hari purnama itu setiap bulan. Ya bulan kan tanggal 15 bulan. Tanggal 15. Iya. Heeh. Purnama. Nah, kalau boleh tahu, Pak, sejarahnya ini kapan Pura Pitamaha berdiri, Pak? Tahun 72. 72. Ya, mulai ngerintis. Heeh. Saya dengar itu dibangun sama warga Hindu, Pak ya, Hindu Bali ya. Hindu Bali ya. Hindu Bali. Iya. Hindu Dharma. Ya, seperti layaknya pura-pura yang lain, pemirsa, Pura Pitamaha juga memiliki struktur bangunan yang terdiri dari tiga struktur, Pak ya. Seperti halnya Mandala Utama. Mandala Utama, lalu kemudian ada Madya Mandala, Pak ya. Dan juga Nista Mandala begitu ya. Jadi Mandala Utama ini merupakan intinya, pusatnya, di mana ini merupakan penjuru dari pura itu sendiri, di mana di sini dipakai untuk tempat pemujaan, tempat persembahyangan yang utama dan pusat ritual. Dan di sini Mandala Utama ini disakralkan dan disucikan dan dijadikan sebagai tempat yang sangat keramat, di mana dipercaya di sini sebagai tempat bersemayamnya Sang Hyang Widi. Ya, inilah tempat dari Mandala Utama, Pura Pitamaha. Nah, bagian selanjutnya adalah Madya Mandala. Madya Mandala ini ruang tengah, Pak ya. Dan biasa dipakai untuk berkumpul, bersosialisasi, mengadakan rapat, tempat untuk belajar seni, musik, menari, dan sebagainya. Tempat ini biasa dipakai untuk berdiskusi bersama atau sekedar bercengkrama. Ya, inilah struktur atau tempat area zona yang kedua dari sebuah pura, yakni Madya Mandala. Setelah kita melihat tadi Mandala Utama, yang kedua adalah Madya Mandala. Dan selain Mandala Utama dan juga Madya Mandala, sebuah pura idealnya juga memiliki tempat pelataran yang disebut sebagai Nista Mandala. Nah, inilah Nista Mandala. Kebetulan hari ini Nista Mandala dari Pura Pitamaha dikunci, namun kita dapat melihat dan menyaksikan begitu asri. Terdapat taman yang cukup luas. Kita bisa berputar dan melihat dari atas Pura Pitamaha ini. Ya, inilah pusat dan inti dari Pura Pitamaha, yakni Utama Mandala atau Mandala Utama. Di situ terdapat sejumlah balai-balai
yang disajikan sebagai tempat untuk menyematkan dupa ataupun sesembahan lainnya. Kita dapat melihat dan menyaksikan. Ya. Ya. Ya, inilah Madya Mandala. Tempat ini sering dipakai untuk pelatihan dan juga tempat berkumpulnya komunitas umat Hindu di Kota Palangkaraya. Mereka berkumpul dan menggelar rapat-rapat yang biasanya membahas persoalan-persoalan ataupun isu-isu yang sedang berkembang mungkin di masyarakat Hindu Bali di Kota Palangkaraya. Ya, kita akan mencoba untuk masuk ke zona ketiga dari Pura Pitamaha, yakni Nista Mandala. Nah, inilah Nista Mandala. Ini cukup luas, berupa sebuah taman cukup asri dan hawanya cukup sejuk. Ya, inilah ornamen ataupun corak-corak dari Pura Pitamaha. Inilah pintu gerbang yang menghubungkan antara Mandala Utama dengan Nista Mandala. Kalau yang tempat tengah ini biasa dipakai kapan, Pak? Purnama. Di Purnama juga? Di sembayangan. Ya. Sembayangan di Purnama film 1 bulan 2 kali. Ya, sehari-hari ada orang sembayang. Sehari-hari sembayang 3 kali ada. Iya. Ya, tampaknya Pura Pitamaha ini juga sering dikunjungi tidak hanya oleh masyarakat Hindu saja, tetapi juga masyarakat lintas batas agama dari umat yang beragama non-Hindu juga sering datang ya, Pak ya? Iya, gotong royong. Gotong royong, Pak ya? Ya, antara umat. Ada Islam, ada Kristen. Tapi ada aturannya nggak, Pak? Seperti etika seperti itu masuk ke pura, Pak? Ya, ada. Apa saja misalnya? Ya, kita bersih. Pakai ini samput. Ini udah boleh, Mas. Tidak boleh merokok, Pak ya, di dalam ya? Ya, Kak. Iya. Tidak boleh merokok, tidak boleh membawa makanan, minuman. Ya. Boleh aja. Tapi Boleh. untuk sekedar ya boleh. Makanan, minuman boleh. Soalnya kan aturan itu. Ada yang diaturkan sama dewa-dewa. Iya. Ya, kita bisa melihat ada sejumlah balai-balai kecil yang dipakai untuk sebagai sarana Pewedaan. untuk pewedaan, Pak ya. Iya, untuk sembahyang. Untuk sembahyang ya. Di situ disajikan sesembahan begitu, Pak ya. Iya, untuk pendeta, tempat pendeta. Terus yang di utama itu adalah altarnya, Pak ya, ceritanya ya. Iya. Ya, inilah mandala utama dari Pura Pitamaha, yang mana kita dapat merasakan suasananya
begitu tenang dan tentram karena mungkin sering dipakai sebagai tempat beribadah. Dan menurut kepercayaan umat agama Hindu, Mandala Utama merupakan tempat bersemayamnya Sang Hyang Widi. Dan pemirsa, Pura Pitamaha ini sebenarnya tidak terlalu jauh dari kota Palangkaraya karena berada di pusat kota, ya. Berada di pusat kota, hanya beberapa meter saja dari bundaran besar. Jika Anda kilometer 1. Ya, jika Anda datang ke kota Palangkaraya, berdekatan dengan bundaran besar Yosudarso, dan menurut kabar yang saya dengar, Pura Pitamaha ini konon dulunya dibangun pada awalnya pada tahun 72, Pak ya. 72, waktu itu ada diinisiasi oleh sejumlah tentara, ya, sejumlah tentara dan juga polisi, ya, TNI Polri yang beragama Hindu dan berasal dari Bali. Mereka berpikir untuk mengadakan tempat pemujaan ataupun tempat ibadah bagi umat Hindu di kota Palangkaraya. Mereka kemudian menginisiasi dan menggerakkan warga Hindu Bali lainnya untuk kemudian bergotong royong. Ada yang menyumbang materi, uang, material, semen, batu bata, batako, dan juga tenaga bahkan untuk bersama-sama membangun Pura Pitamaha ini. Namun dulunya Pura Pitamaha belum sebesar dan semegah yang saat ini Anda lihat, karena dulunya masih sederhana dan masih tidak terlalu luas, hanya sepertiga dari luas yang Anda lihat. Karena waktu itu kota Palangkaraya belum terlalu ramai dan umat Hindu Bali di kota Palangkaraya juga belum terlalu banyak seperti saat ini, Pak ya. Iya. Biasa didatangi masyarakat setiap kapan, Pak? Pura Pitamaha, Pak? Purnama Tilam. Purnama Tilam. Ya, terus sehari-hari orang-orang sembahyang. Iya. Terus ada orang lagi kunjungan, orang jauh-jauh mau sembahyang dari Jakarta. Iya. Ya, ada. Kalau umat datang biasanya datang memang dari kota Palangkaraya atau dari luar juga ada, Pak? Kalau sembahyangan biasa itu orang dari Palangkaraya aja, Purnama Tilam. Kan 1 bulan itu 2 kali sembahyang besar. Kalau hari raya terus hari raya Galungan itu juga tanggal-tanggal yang untuk hari raya itu Galungan, Pak ya. Ya. Dan juga sama Nyepi mungkin, Pak ya. Ya, Nyepi, Galungan, terus hari Saraswati, hari Tumpok Landap, hari Pager Wesi, wah banyak. Jadi sembayangan yang besar itu banyak juga. Bukan 1, 2. Iya, iya. Jadi kalau ibadah yang rutin setiap hari tanggal 15 begitu, Pak ya? Iya, 15 bulan. Dan artinya itu kalau tanggalan umumnya itu ya tidak tertentu. Yang penting 1 bulan itu ada Purnama Tilam. Purnama Tilam ya, Pak ya? Jadi tanggal 1 sama tanggal 15. Kalau dari pemerintah daerah, Pak, apakah ada sering melakukan kunjungan atau memberi perhatian, Pak, ke sini, Pak? Ya, ada. Ada dari bupati, dari ada, bahkan dari pemerintahan ada juga. Kalau hari-hari raya, hari-hari ulang tahun tertentu. Iya. Datang, beliau datang. Pegawai. Ini yang punya yayasan, Pak ya? Iya. Yayasan Pitamaha begitu, Pak ya? Iya. Yayasan. Itu dari PHDI atau bagaimana? Ya, PHDI, dari Parisado itu yang memegang. Oh begitu. Iya, Parisado. Jadi yang memegang Parisado. Oh.
Nah, kompleks Pitamaha ini masih juga memiliki bangunan yang ada di luar yang sering dipakai sebagai pertemuan ya Pak ya, untuk pertemuan akbar Pak ya. Sering saya melihat. Oh itu dah. Iya. Oh wantilan. Wantilan Pak ya. Gedung wantilan. Gedung wantilan Pak ya. Untuk kesenian. Oh. Untuk rapat-rapat besar. Ya, rapat akbar ya. Dibuka tak, Pak? Nggak usah. Mananya? Iya. Ya, cukup luas halaman dan juga bisa untuk menjadi lapangan parkir. Ya inilah wantilan Pak ya. Ya, wantilan. Untuk rapat-rapat Pak ya. Rapat-rapat. Ini untuk gotong royong juga bisa di sini. Kalau ada upacara ubakaro di pura, jadi gotong royongnya perempuan di sini. Jadi masyarakat umat Hindu mungkin ya yang sering kesini ya, atau ya dari Iya, masyarakat Hindu. PHDI juga kesini ya. Iya, PHDI ya jadi satu itu Pak. Orangnya ya orang Hindu. Oke. Ada PHDI kan di sana Pak. Oke Pak, terima kasih banyak. Mari. Oke saudara pemirsa, mungkin sekian secuplik perjalanan kita Pura Pitamaha, Kota Palangkaraya, dan semoga bisa membawa pengetahuan yang berguna. Sampai jumpa di lain kesempatan.